Bila seorang mengatakan, "Saya sudah mati rasa," sesungguhnya perlu dipertanyakan lagi apakah memang betul perasaannya sudah mati. Jelas ungkapan "saya sudah mati rasa" itu berangkat dari sebuah kelelahan yang sangat dalam, sebuah kehancuran hidup yang habis-habisan, sehingga seperti seorang yang depresi, dia seperti tidak merasakan apa-apa lagi. Datar, flat, bahkan seperti tumpul. Tidak bisa menangis lagi, tidak bisa mengungkapkan lagi perasaannya, sehingga dia katakan mati rasa. Di masa-masa susah yang sedang terjadi hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang semangatnya hancur dan habis, dan lalu mengatakan mati rasa. Tidak ada rasa lagi bahkan untuk memulai sesuatu yang baru. Karena sudah hancur-hancuran dan habis hidup, pergumulan saya begitu berat dan betapa tidak mudahnya untuk bangkit lagi dan memulai kembali. Semua serba rata, tidak ada lagi rasa. Tetapi yang sesungguhnya kita pahami tentang perasaan itu adalah sebuah gambaran bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Salah satunya manusia punya perasaan sebagaimana Allah juga punya perasaan dan ikut merasakan apa yang dirasakan manusia. Itulah yang menyebabkan manusia disebut manusia. Dia berperasaan. Dan bukankah kitab suci juga mengatakan sebuah permohonan agar setiap orang percaya memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Yang berarti bahwa ketika kita makin berorientasi hidup kita kepada Tuhan, sebenarnya perasaan kita dipertajam kembali, dihidupkan lagi, dinyalakan, supaya bisa merasakan sebagaimana Tuhan ingin kita merasakan. Memang perasaan tidak dapat dipaksakan. Kalau dipaksakan akan menjadi tidak baik. Perasaan juga tidak bisa berdusta. Rasa tidak bisa bohong. Namun bila perasaan yang tidak bisa dipaksa dan tidak bisa berdusta itu tidak ada, maka cinta pun tiada. Karena perasaan hilang, cinta juga menjadi hambar, seolah sudah tidak ada rasa lagi. Dan bila cinta itu hambar atau tiada, maka binasalah sebuah hubungan. Bahkan bukan tidak mungkin binasalah sebuah jiwa atau semangat hidup dari seseorang. Karenanya untuk membangkitkan lagi semangat hidup kita di tengah-tengah kondisi keterpurukan yang banyak menindih hidup banyak manusia hari ini, kita perlu kembali lagi kepada Tuhan yang maha merasakan, yang maha berempati. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Hanya dialah yang bisa menumbuhkan lagi perasaan antusiasme kita, perasaan hidup lagi untuk datang kepada Tuhan, hidup lagi menjalani hidup ini, hidup lagi untuk beraktivitas lagi, walaupun pernah mengalami kegagalan atau duka cita atau perkabungan. Karena itu selagi ada rasa hari ini, mari kita syukurilah itu di dalam jiwa. Dan sinarilah sesama kita dengan cinta melalui perasaan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang perasaan di Efesus pasal 4 ayat 19 dan 32. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 di dalam bagian yang kedua itu mau memberitahukan dan membandingkan antara manusia lama dengan hidup manusia baru. Khususnya di dalam perasaan yang akan kita soroti hari ini, manusia lama yang hidup dengan kedagingannya biasanya memang perasaannya tumpul. Arti tumpul di sini bukan tidak bisa merasakan, tetapi perasaannya itu sudah cenderung kepada keinginan diri sendiri. Sudah cenderung kepada pemuasan diri sendiri. Sudah berpusat kepada si aku. Dan itu bisa mengerjakan sebuah keserakahan dan segala macam kecemaran pun bisa menyeruak tinggi ketika perasaan seseorang itu sudah tumpul. Tumpul oleh apa? Bukan saja oleh kedagingan tetapi juga oleh dosa.
bukan saja oleh dosa tetapi juga oleh berbagai macam keinginan-keinginan berdosa yang ada di dalam diri. Karena itu, sebagaimana dikatakan bahwa manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, perasaannya pun diperbaharui. Yang berlawanan dengan yang tumpul, perasaan itu dipertajam lagi oleh Tuhan. Inilah satu-satunya jalan keluar pada saat dimana kita sudah merasakan lemah, lelah, dan datar-datar saja kehidupan ini. Atau dengan pergumulan yang berat kita merasa sudah tidak bisa untuk bersemangat memulai lagi, rasa semangat itu sudah mati. Datanglah kepada Tuhan Sang Maha Penyelamat sekaligus Sang Maha Penyemangat. Dia yang sanggup untuk mengubahkan kita menjadi manusia-manusia baru yang semangatnya selalu diperbaharui oleh karya pembaharuan Tuhan. Perasaannya pun makin diasah dan dipertajam oleh karya pembaharuan Tuhan itu. Sehingga perasaannya tumbuh kembali, semangatnya menyala kembali. Dan kalau hari ini kita masih punya rasa, masih bisa merasakan sakit, masih bisa merasakan duka cita, masih bisa merasakan sebuah perkabungan, masih bisa merasakan sebuah kehilangan atau merasakan kepedihan yang sangat dalam atau kepahitan di dalam hati. Sesungguhnya kita patut mensyukurinya karena kita masih bisa merasakan. Perasaan kita tidak pernah bisa mati kalau kita hidup dekat dengan Sang Maha Hidup, yaitu Tuhan kita. Dan selagi ada rasa hari ini, syukurilah karena itu berarti masih ada Tuhan dalam hati kita yang membuat kita bisa merasakan di dalam jiwa ini. Dan pakailah perasaan kita itu menjadi kendaraan untuk cinta Tuhan itu teralirkan, sehingga orang-orang lain di sekitar kita pun merasakan hadirnya Tuhan lewat perasaan kita tentang hadirnya Tuhan yang kita bagikan kepada mereka. Inilah saat-saatnya ketika perasaan kita sedang datar, sedang merasa lelah, sedang merasa hal-hal buruk terjadi. Tuhan ingatkan bahwa marilah kita merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan. Marilah kita merasakan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang indah, memikirkan hal-hal yang mulia, merasakan juga hal-hal yang mulia itu di dalam kehidupan kita. Mari kita nyalakan lagi api perasaan cinta kita yang dari Tuhan. Lalu kobarkanlah itu kepada sesama kita. Sehingga kita tidak hanyut di dalam sebuah perasaan, larut di dalam duka cita, larut di dalam rasa sakit atau kehilangan, atau larut di dalam sebuah perasaan yang habis-habisan atau hancur-hancuran. Tapi datang kepada Tuhan yang tidak habis-habisnya memperbaharui perasaan kita pula. Dan tidak habis-habisnya juga dan bahkan tidak pernah menghancurkan hidup kita. Dia selalu mau membangun kita lagi. Mari, berikanlah perasaanmu yang sedang datar itu kepada Tuhan untuk dinyalakan kembali. Taruhkanlah segala perasaanmu, jujur katakan kepada Tuhan apa yang kau rasakan. Karena Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan bukan saja ikut merasakan apa yang kita rasakan, Dia juga mau mengubahkan perasaan kita menjadi perasaan yang berkenan seperti Tuhan. Dan menjadi perasaan yang juga dengan bijak kita utarakan dan ungkapkan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, orang tua, mertua atau menantu kita. Mari selagi ada rasa, pakai rasamu itu jadi kendaraan cinta Tuhan. Sehingga terus cinta Tuhan berkobar dan menyala melalui kita. Sinarilah dunia ini dengan cinta dari Tuhan melalui hatimu yang senantiasa merasakan cinta Tuhan yang tak habis-habisnya. Sekalipun hidup kita sudah habis-habisan penuh dengan pergumulan dan beban yang berat. Selamat merasakan cinta kasih Tuhan, selamat membagikan perasaan itu kepada sesama kita, dan ayo semangat kembali. Tuhan mengasihi kita. Amin.